Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik aja. Teman-teman, hari ini aku membawa lagi firman Tuhan yang berjudul tentang mode on. Teman-teman, sesuai dengan tema kita yang baru di bulan ini, yaitu adalah the culture of the kingdom, yaitu kerajaan Tuhan. Nah teman-teman, di dalam satu kerajaan ada yang namanya raja, aturan, dan juga rakyat. Nah, begitu pula dengan kerajaan surga nih teman-teman. Kerajaan surga juga memiliki yang namanya raja, yaitu Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, dan juga aturannya dan juga umatnya, yaitu kita adalah umat kerajaan surga, warga kerajaan surga. Pribadi lepas pribadi, teman-teman. Aku mau cerita sedikit teman-teman tentang bangsa Israel dalam penjajahan Roma, di mana pada saat itu bangsa Israel sangat merindukan, menginginkan adanya seorang Mesias yang datang untuk dapat membebaskan mereka dari keterpurukan mereka, yaitu adalah membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma, teman-teman. Ternyata ketika Tuhan Yesus hadir, Mesias itu sendiri hadir ke dunia ini, teman-teman, kebebasan yang Tuhan maksud itu berbeda jauh dengan kebebasan yang bangsa Israel harapkan, teman-teman. Tuhan Yesus membuat jalan untuk akses kita, untuk bisa kita mendapatkan akses kepada kerajaan sorga itu sendiri, teman-teman. Dan kerajaan Tuhan itu nggak ada di dunia ini, teman-teman. Kerajaan Tuhan itu tidak berasal dari dunia ini. Di dunia ini Tuhan tidak pernah menjanjikan yang namanya akan selalu sukacita terus, teman-teman, enggak. Tetapi di dunia ini akan ada, pasti ada yang namanya rasa sakit hati, hancur hati, bahkan remuknya tulang kita, teman-teman. Tetapi itu tadi, teman-teman, janjinya Tuhan bahwa terang itu akan menutupi kegelapan itu sendiri, teman-teman. Aku mau ajak teman-teman membuka Alkitab kita di Lukas 17 ayat 20-21. Aku akan bacakan. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan Allah datang untuk mendirikan kerajaannya? Jawab Yesus, kerajaan Allah tidak akan tampak secara jasmani seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Orang-orang tidak akan berkata ibu kota kerajaan Allah ada di sini, atau Allah sudah mendirikan kerajaannya di sana. Karena pemerintahan Allah di tengah-tengah kita sudah berjalan. Pemerintahan Allah, kerajaan sorga itu sudah ada di tengah-tengah kita, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita harus yakin dan percaya bahwa pemerintahan Tuhan itu sudah berjalan. Pemerintahan Tuhan itu sudah ada di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kerajaan sorga itu hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Di dalam rangkuman Alkitab, teman-teman, ada yang namanya penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan, dan penyempurnaan. Nah, bagaimana dalam keempat rangkuman Alkitab ini, teman-teman, Tuhan memiliki tujuan, yaitu hal terpenting dari Allah adalah tujuannya, dan hal terpenting bagi manusia adalah mencapai tujuan Allah. Bagaimana Allah memiliki tujuannya, dan bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan untuk kita bisa mencapai tujuan Allah itu sendiri, yaitu tujuannya adalah serupa sesuai dengan Kristus Yesus, teman-teman. Sehingga kita manusia pada akhirnya sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan maksud. Aku mau cerita sedikit, teman-teman, di Matius 6 ayat 24, Matius 6 ayat 31-32. Aku cerita sedikit. Jadi di Matius 6 ayat 24 adalah tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Aku adalah orang yang mengabdi kepada dua tuan, teman-teman, yaitu aku adalah hamba uang. Jadi kalau aku nggak ada uang nih, teman-teman, kepala aku udah pusing. Nah, terus aku
aku juga mengabdi kepada Tuhan. Ketika aku lagi susah, ya aku datang ke Tuhan. Ketika uang itu aku punya, ya aku mengabdi kepada uang itu. Aku menyenangkan diriku, membuat diriku puas dengan adanya uang itu. Aku bisa beli apapun yang aku mau, teman-teman. Tetapi di Matius 6 ayat 31 sampai 32 nih, teman-teman, ketika uang itu nggak ada, ya aku khawatir, aku takut, teman-teman. Dan disitulah aku baru tahu bahwa kekhawatiran itu tidak boleh ada di antara kita yang sudah mengenal Allah. Sedangkan aku di sini baru sadar bahwa ternyata aku tidak memiliki hubungan sedekat itu sama Tuhan, sama Allah itu sendiri, dan akhirnya membuat dan menyebabkan aku sendiri khawatir. Sehingga di ayat 32 di situ aku sadar bahwa aku tidak mengenal Tuhanku sebegitunya, teman-teman. Sebesar itu aku tidak mengenal Tuhanku, teman-teman. Jadi aku hanya tahu, ya udah, aku Tuhan Yesus baik, Dia adalah Tuhanku, udah hanya itu aja, teman-teman. Tetapi selebihnya aku tidak melakukan hal-hal yang berkenan di matanya, teman-teman. Lalu di Matius 6 ayat 33, teman-teman, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin banyak hal yang teman-teman impikan, teman-teman inginkan, entah itu jodoh, entah itu impian teman-teman, atau mungkin anak, teman-teman. Tetapi itu tadi, di sini ada syaratnya, teman-teman, untuk kita bisa memberitahukan kepada Tuhan apa yang kita mau, untuk kita bisa menjadikan diri kita mencari kerajaan Tuhan dulu, teman-teman. Nah, di mana di sini tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu kita menghendaki Allah, kita memprioritaskan keinginan Tuhan, kita memprioritaskan kerajaan Tuhan, tetapi bukan lagi soal diri kita atau keinginan kita. Tetapi ketika kita mencari kerajaan Tuhan, kita mencari tahu apa sih yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, teman-teman. Di sini ada doa aku, teman-teman, dimana ketika aku merasa sudah pusing, udah stres, kayaknya apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan itu nggak aku dapet, apa yang aku impikan juga nggak aku dapet. Terus ditambah lagi masalah aku kadang kekurangan uang, teman-teman, merasa aku uang itu segala-galanya, sehingga membuat aku khawatir, sehingga akhirnya membuat kepala aku penuh, teman-teman. Dan akhirnya aku berserah sama Tuhan, nyerah sama Tuhan, dan bilang sama Tuhan, kalau memang apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan itu tidak terjadi, ya biarkan itu terjadi. Tetapi yang aku tahu saat ini adalah, ya aku cuma butuh Tuhan, dan biar Tuhan mau berperang buat aku, teman-teman. Dan ketika entah teman-teman, apapun mungkin doa teman-teman yang saat ini lagi teman-teman harapkan, apapun yang teman-teman inginkan, atau mungkin hingga akhirnya membuat teman-teman berserah sama Tuhan, kita harus punya kerendahan hati dan mau memiliki hati yang tunduk sama perintah Tuhan, supaya ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak, perasaan gak enak itu muncul, jangan sampai perasaan itu menguasai hati kita, menguasai hidup kita, tetapi biarlah perasaan itu mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita khawatir, Tuhan bilang jangan khawatir, ya berarti kita harus ikuti apa yang Tuhan bilang, yaitu jangan khawatir, sampai pada akhirnya hati dan pikiran kita itu setuju sama apa yang dikatakan oleh kebenaran Tuhan, kebenaran firman itu sendiri. Aku mau ada ayat tambahan, teman-teman, di Matius 6 ayat 34, yaitu sebab itulah janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Aku sangat memegang ayat ini, teman-teman.
ini sama Tuhan, selangkah demi selangkah sama Tuhan. Dan aku mau mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Emang sih kadang ada jatuhnya, aku juga kadang masih suka jatuh, masih kadang kekhawatiran itu menguasai hidupku, tapi biar Roh Kudus yang mampukan kita, Roh Kudus ingetin kita lagi bahwa kita nggak boleh khawatir oleh apapun, karena semua yang kita khawatirkan itu adalah tambahan, dan sebenarnya yang kita butuhkan itu cuma Tuhan, teman-teman. Seperti apa yang dibilang Timothy Keller, teman-teman, kita tidak akan menyadari bahwa Yesus adalah semua yang kamu butuhkan sampai hanya Yesus yang kita miliki. Dan seperti apa yang aku tuliskan juga di sini, teman-teman, kehilangan banyak hal dalam hidupku menyadarkanku kalau pada akhirnya cuma Yesus yang aku punya di dalam perjalanan proses hidupku, teman-teman. Aku mungkin nggak ngedapetin apa yang aku mau, aku stres, aku nggak mendapatkan validasi dari pekerjaan, dari orang tuaku, aku juga stres. Tapi pada akhirnya di situ aku belajar bahwa ya memang pada akhirnya cuma Tuhan Yesus yang kita punya di dalam segala proses kehidupan kita. Teman-teman, aku udah selesai. Di sini ada Rema, teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngobrolin bareng-bareng di breakout room. Ada 4 pertanyaan, teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngobrol di breakout room dari hati ke hati bareng teman-teman yang lain di breakout roomnya masing-masing. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa.